Oke, anak-anak. Silakan connect semuanya. Bisa. Oh, baru 6. So, Oke, 8. Oke, anak-anak. Oke, seberapapun yang ada, karena kita dibatasi oleh waktunya terbatas, ya kita mulai seberapa yang ada, ya. Jadi kemarin kita telah belajar tentang kemahakuasaan Allah, bahwa itu terbukti dari saya di mute semua, di mute. Masih ada suara Surabaya 13 derajat. Halo, Kak. Suaranya Pak Jumadi bisa di-unmute biar kedengeran. Suaranya Pak Jumadi bisa di-unmute. Nah, oke, siap. Oke, sudah. Ini sudah. Tolong di-mute semua ya. Anak-anak tolong di-mute semua biar Pak Jumadi bisa menjelaskan. Ya, Pak. Oke, saya mulai ya. Kuku. Langsung saja. Kemarin kita telah Pak Jumadi telah menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, yaitu sebagai bukti kemahakuasaan Allah, Tuhan menciptakan alam semesta itu hanya dengan berfirman. Ya. Apa artinya berfirman? Berkata-kata. Ya. Jadi alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman. Ya. Pada hari yang pertama jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang yang hidup di udara dan juga binatang yang hidup di air. Pada hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang yang di darat dan terakhir manusia. Itu semuanya Tuhan yang menciptakan. Makanya selain Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan juga Maha Pencipta. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menciptakan. Terutama menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Ya, itu adalah alam semesta. Bagaimana dengan manusia? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang khusus, sangat berbeda dengan pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Kalau alam semesta ya, Tuhan ciptakan dengan cara berfirman, tetapi sangat berbeda sekali dengan manusia. Coba buka Alkitabnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ya, sampai ayat yang ke-29 ya. Di situ dikatakan ya. Kalau kalian belum ada Alkitab, silakan didengarkan. Yang sudah tersedia Alkitab,
dapat dibuka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kalian ya. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung udara, binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, jadi di sini sangat berbeda sekali ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan Tuhan menciptakan manusia. Ya. Di ayat ke-26, ya, coba perhatikan. Coba perhatikan. Ega, welcome. Ega, welcome. Perhatikan. Ya, perhatikan. Oh, jenius ya, bukan welcome ya, jenius ya. Lanjutkan, perhatikan di ayat ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Apa sih maksudnya? Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, di ayat ke-27 diulang lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Yang dimaksud menurut gambar dan rupa Allah adalah bahwa manusia diberikan sifat-sifat Allah. Misalnya kasih, kesucian, dan akal budi. Tapi yang perlu saya jelaskan, walaupun manusia memiliki sifat kasih, sangat berbeda sekali dengan sifat dari Tuhan, yang adalah sumber kasih itu sendiri. Ya, kalau Tuhan Maha Kasih, manusia hanyalah memiliki sifat kasih. Kasih manusia terbatas. Kalau kasih Tuhan tidak terbatas. Kesucian manusia suci pada saat diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan Maha Suci. Artinya apa? Kalau ada kemungkinan besar untuk tidak suci lagi ketika manusia itu buat dosa. Hilang kesucian itu. Tetapi Tuhan adalah Maha Suci. Ya. Tuhan Maha Suci. Akhirnya apa? Dalam kekekalan Ia, Tuhan tetap Maha Suci. Tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Ya, paham ya anak-anak ya? Itu perbedaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Ya. Kemudian Tuhan juga memberikan kita akal budi, pikiran. Sangat berbeda sekali dengan binatang, ya. Antara manusia dengan binatang sama-sama punya otak, ya. Tetapi manusia berbeda dengan binatang. Walaupun sama-sama punya otak, Tuhan berikan kita akal budi. Tuhan berikan kita hikmat.
Tuhan berikan kita kemampuan untuk berpikir. Makanya Tuhan memberikan kuasa ya untuk mengelola alam semesta ini. Ya. Tuhan mengelola alam, maksudnya manusia diberikan wewenang atau kuasa untuk mengelola. Ya. Makanya anak-anakku sekalian, ya Tuhan berikan kuasa atau wewenang kepada manusia untuk mengelola alam. Oke, selanjutnya ya. Coba diusahakan kalian walaupun belajar tulisan. Oke, saya lanjutkan ya. Teresia Sinaga. Ini anak baru ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, semua konsentrasi lagi. Kenapa saya pantau tadi sebentar ternyata ada yang main-main, sambil main-main. Usahakan kita tetap konsentrasi anak ya. Ya, waktunya singkat, nggak banyak. Ya, jadi manusia diberikan kuasa untuk mengelola alam semesta ini. Kenapa? Karena alam inilah kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Kita manusia hidup dari alam. Makanan, minuman, terus apa saja itu bahan bakunya dari alam. Ya. Halo. Pak, kok nge-lag? Lucky. Ya, tenang ya Lucky ya. Semuanya serius. Tidak ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil nyanyi, ya. Semuanya serius. Kelas 4 ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi Tuhan berikan manusia itu wewenang atau kuasa untuk mengelola alam. Kenapa? Karena dari alam inilah kita bisa hidup. Ya. Tiap hari kita bisa makan nasi,
dengan lauk pauk yang lengkap, itu semuanya berasal dari alam. Ya. Padi ditanam oleh petani, ya. Kemudian diolah menjadi nasi, kemudian kita bisa makan ayam, bisa makan sama ikan, ya, itu semuanya dari alam. Jadi Tuhan memberikan manusia itu untuk mengelola alam. Jangan sampai alam ini pada akhirnya rusak oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Sehingga tidak tersedia makanan. Ya, makanya Tuhan berikan wewenang kepada manusia itu untuk mengelola, untuk dibudidayakan. Ya, misalnya begini, kalian tiap hari makan nasi, bagaimana caranya agar tidak kehabisan? Ya, mau enggak mau nasi itu kan dari padi. Padi sebagian dikonsumsi, sebagian juga harus ditanam. Ya, sebagian ditanam. Supaya apa? Nanti kalau panen, ya kembali sebagian untuk dikonsumsi, sebagian juga untuk ditanam kembali. Demikian seterusnya, dan seterusnya. Sehingga terus tetap ada persediaan makanan. Demikian juga ikan atau daging yang sebagai sumber protein kita. Tidak hanya dikonsumsi saja, tetapi harus dipelihara. Ya, dikembangbiakkan. Sehingga ada persediaan. Ya. Ikan, ya, selain dimakan, harus dibudidayakan, dikembangbiakkan, sehingga ada persediaan makan. Itulah istilahnya gunanya manusia itu diberikan akal budi, pikiran, kepandian, kecerdasan. Untuk apa? Untuk dapat mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga generasi kita dan generasi berikutnya dapat menikmati sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini. Ya, walaupun secanggih apapun, kita masih membutuhkan alam. Ya, kita saat ini zamannya zaman internet, HP, dan sebagainya. Tetapi sepandai apapun kita juga masih membutuhkan alam. Kita masih tetap makan nasi atau roti yang semuanya itu bahan bakunya berasal dari alam, dari tumbuh-tumbuhan dan hewani. Ya, makanya Tuhan berikan kita akal budi, agar kita diberikan kepandian, kecerdasan untuk mengelola alam ini, sehingga dapat dilestarikan alam ini. Makhluk hidup yang lain juga tetap mendapatkan makanan, ya, bukan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Mereka tetap tumbuh subur dengan cara apa? Dengan cara dipupuk, kok hewan diberi makan sesuai dengan makanan masing-masing. Ya, kalau kalian belajar di IPA ada makanan yang herbivora,